Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air tanpa terkecuali Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan selamat siang. Baik Sobat Tani dan teman-teman, pada kesempatan siang kali ini saya akan kembali nih review bahan yang berada di sambungan Klon Ciari ini ya Sobat Tani. Setelah 1 minggu kita akan lihat kondisi bahan yang ketika itu kita review adalah dari hamil sampai berbunga dan akan menuju moto yuyu ya. Untuk videonya jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Baik Sobat Tani, inilah kondisi terkini bahan yang pada seminggu yang lalu ini mekar ya. Tuh, ini mekar. Dan kondisinya sekarang sudah seperti ini, akan segera berproses menjadi moto yuyu seperti ini nih. Nah, ini moto yuyu ya. Ini adalah moto yuyu. Nah, ini. Nah, jadi seperti inilah ketika kita melakukan penyambungan di bulan 3, baik penyimpanan bahan titik tumbuh di bulan 3 sekarang ini. Nah, ini bulan 3, contoh masih satu ruas seperti ini, maka akan terjadi kalau teman-teman kita bilang di era modern seperti sekarang ini namanya bahan janda ya, karena baru yang ikut berproduksi baru 1 ruas atau 2 ruas seperti ini. Inilah bahan janda namanya ya. Oke. Ada juga yang bilang bahan prematur. Oke, seperti itu Sobat Tani ya. Jadi ini titik tumbuhnya di bulan 3. Alhasil untuk B2-nya, B lanjutannya akan terjadi buah penyelang. Oke. Jadi dari kemarin sudah kita bahas yang namanya penyelang ya, di konten video minggu yang lalu atau hari yang lalu. Tidak akan serempak pembuahannya itu ya, kerugiannya. Ini kita lihat saja bahannya juga dari sekarang. Ada yang sedang moto yuyu seperti ini, ada yang bunga, dan ada yang hamil. Maka akan terjadi pembuahan yang tidak serempak, dipanen rayakannya tidak serempak. Nah, walaupun ini dari sini, dari ruas yang ini ke ujung yang sini ketemunya 14 dompol, maka tidak akan serempak. Nah, jadi dari ruas yang ini ke ruas yang ini barulah ketemu musim rayanya. Sementara dari ruas yang ini, yang sedang hamil ini, ke sini penyelang ya Sobat Tani. Seperti itu. Dan makanya sering kita sarankan untuk bahan yang seperti ini, andaikan ada bahan pengganti seperti yang ini, kita lepas saja ya, kita turunkan. Karena kalau tidak diturunkan maka akan sedikit banyaknya mengganggu bahan yang akan lanjut ke tahun 2026 ini bahan musim ya, dan bahan yang sedang berproduksi buah sekarang ini. Nah, jadi seharusnya jika ada yang seperti ini ya, kita lepas sekarang dengan catatan ada ya penggantinya. Ini bahan seperti ini dan seperti ini tuh ya. Mas, kenapa yang ini tidak diturunkan saja kalau begitu? Jadi ini sekadar buat pembuktian dokumentasi untuk Sobat Tani kita yang masih belajar, makanya sering kita review ya pohon kopi yang ini. Dan supaya Sobat Tani juga ingat, nah, jadi di bahan kopi yang ini terdapat bahan yang penyimpanannya di bulan 3 itu seperti ini.
Ya, maksudnya di titik tumbuh di bulan 3 bahannya akan terjadi buah penyelang seperti ini. Nah, nantinya. Makanya untuk setiap minggu, setiap bulannya akan selalu kita review pohon yang satu ini ya Sobat Tani. Supaya untuk Sobat Tani kita yang masih belajar menjadi cerdas dan pintar dalam melakukan penyimpanan bahan. Nah, setelah kita pintar melakukan penyimpanan bahan, maka nanti akan kita sharingkan juga tentang cara mempertahankan dompolan seperti ini ya Sobat Tani. Mempertahankan dompolan tidak rontok ya, supaya tidak pecah dompol. Ada trik-trik tertentunya, nanti akan kita sharingkan Sobat Tani ya. Baik Sobat Tani, pencinta kopi di seluruh tanah air, jadi cara mempertahankan dompolan ini supaya tidak pecah, rajinlah kita melakukan wiwilan ya. Ketika ada tunas cacing yang tumbuh di sela-sela dompolan, kita harus rajin melakukan wiwilan seperti itu. Selain kita pupuk menggunakan unsur K, kalium, kita harus rajin juga lakukan wiwilan ketika ada tumbuh tunas cacing di sela-sela dompolan ini ya. Dan untuk trik yang kedua adalah mari kita fokuskan bahan yang sedang berbuah ini ya Sobat Tani. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, difokuskan seperti apa Mas? Kasih contoh dong. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ketika bahan ini sedang berproduksi buah, sekarang nih lebat seperti ini, maka di bahan yang ini kita urut ya, kita cari titik tumbuhnya dari mana. Nah, dari yang ini, dari as yang ini. Nah, dari sini ya titik tumbuhnya, usahakan ke arah yang ini yang sedang berproduksi buah sekarang. Nah, ini usahakan mulus. Jangan kita melakukan penyimpanan bahan dulu di bahan yang sedang berbuah sekarang ini. Tuh ya, itu rawan sekali pecah dompol karena nutrisi ya. Nutrisi Sobat Tani, unsur hara yang diserap dari dalam tanah akan terbagi-bagi ke dahan yang kita simpan ya. Makanya kita sarankan kita fokuskan ya, fokuskan ke bahan yang ini supaya nutrisinya tidak terbagi-bagi. Jika kita melakukan penyimpanan bahan ulang harus dari bonggol, kita cek. Nah, ini ya, nih dari bonggol kembali seperti itu, supaya tujuannya tidak akan mengganggu buah yang sedang berproduksi sekarang ini. Nah, seperti itu ya Sobat Tani. Dan jika ada naungan tuh di tempat Sobat Tani ketika curah hujan tinggi, maka harus rajin memangkasnya. Seperti di tempat saya ini tidak ada naungannya nih ya. Ketika curah hujannya tinggi, kita harus pangkas dulu naungannya. Oke, untuk tips berikutnya yaitu penyemprotan gulma ya. Nih, kita harus melakukan, kalau mau menggunakan racun maka gunakanlah racun kontak ya, jangan sistemik yang berwarna kuning, karena itu pun akan memicu terjadinya tingkat rontok yang berlebih. Karena ketika menggunakan herbisida sistemik, itu pohon kopi kita itu stres dulu ya, menguning dulu. Nah, dari ketika kopi kita stres sedang menguning itulah akan terjadi rawan buah kopi rontok. Maka bisa jadi nantinya pecah dompolannya tidak bulat seperti ini, akan rontok sebelum dipanen rayakan. Seperti itu ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, seperti itulah, monggo silahkan diuji cobakan. Jadi di MDPL dingin, baik yang hangat atau panas, untuk cara penyimpanan bahan itu sama ya Sobat Tani. Dan di sini saya selalu menyarankan bagi Sobat Tani yang masih ragu tuh untuk cara penyitingan bahan, jadi diuji cobakan terlebih dahulu aja ya Sobat Tani. 10 atau 20 batang saja dulu, monggo, jangan dulu disetting semuanya, itu ya yang sering saya sarankan.
Nah, jadi setelah ada pembuktian tuh dan cocok diterapkan di kebun sobat tani masing-masing, maka segeralah lakukan penyetingan total keseluruhan. Seperti itu ya yang saya sarankan tentunya. Dan untuk tutorial penyetingan bahan, pemupukan sudah sering kita buatkan di konten video yang lalu ya sobat tani. Baik sobat tani, saya cukupkan dulu sampai di sini untuk kontennya. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil tentunya. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.